Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Mbak Des dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, hari ini 15 Februari ini diperingati sebagai Hari Kanker Anak Sedunia atau International Childhood Cancer Day. Nah kalau kita berbicara tentang kanker anak gitu ya, kalau kita baca-baca tuh ya artikel dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO, ada sekitar 300.000 anak-anak didiagnosis kanker setiap tahunnya. Nah kalau kita menilik gitu ya, Riskesdas 2013 di Indonesia ada kurang lebih setiap tahunnya itu kalau nggak salah ada sekitar 16.000 anak terdiagnosis kanker. Tapi kemarin sih sempat baca juga di tahun 2020 itu jumlahnya berkurang ya sekitar 8.000-an. Nggak tahu nanti ini yang sudah terdata full atau hanya beberapa yang terdata dan lainnya tidak terdata dengan baik gitu ya. Tapi sayangnya adalah ketika gitu ya datang ke fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, sayangnya 50% lebih itu sudah ada di stadium lanjut. Makanya mungkin tema tahun ini adalah di tahun 2023 adalah Close the Care Gap ya. Jadi bagaimana sih cara menanggulangi atau menangani kesenjangan perawatan atau penanganan kanker pada anak. Nah makanya hari ini kita akan membahas nih ya bagaimana sih cara mendeteksi dini kanker pada anak supaya pas datang gitu ya ke fasilitas kesehatan seperti rumah sakit pas udah nggak di stadium lanjut. Karena kalau ngomongin kanker anak itu sebenarnya bukan hanya masalah memperpanjang usia si anak, betul nggak sih? Karena mereka masih dalam proses tumbuh kembang, jadi kita masih berbicara posibilitas kesembuhan mereka. Nah makanya kita akan membahas itu ya. Tapi sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu nih bagaimana cara pertolongan pertama pada anak ketika mereka mengalami demam ya. Kita lihat yang pertama. Cukupi kebutuhan cairan. Nah ini menjadi sangat penting ya gini. Tubuh manusia terutama anak-anak ya, ini kan kita itu lebih banyak cairan di dalam tubuh kita. Dan mungkin ketika kita lagi, bukan kita, anak-anak ya, maksudnya anak-anak lagi sakit biasanya mereka akan keluar karena panas dingin gitu ya. Jadi kadang-kadang mereka akan mengeluarkan mungkin itu keringat dingin. Nah keringat ini kan berarti keluar cairan dong dalam tubuh. Nah karena anak-anak, apalagi anak-anak ya, apalagi yang picky eater ya, aduh susah banget deh. Nggak sakit aja, susah banget untuk makan apa minum gitu ya. Apalagi pas lagi sakit. Kebutuhan makanan ataupun cairan ini menjadi sangat penting. Jadi kalau bisa harus tetap dipenuhi kebutuhan cairan pada anak supaya tetap terhidrasi dengan baik sehingga tubuhnya bisa mengontrol dan imunnya juga bisa terus naik gitu ya. Jangan sampai kekurangan cairan ataupun makanan. Oke, intake-nya itu menjadi sangat penting. Kita lanjut yang kedua. Kompres air hangat. Oke, gini. Kan kadang-kadang kalau kita lagi demam, anak lagi demam gitu ya, itu kan pasti suhu tubuhnya agak tinggi gitu ya, lebih dari 37 derajat Celcius kan seperti itu. Nah kalau kita berbicara tentang gimana sih cara yang biasa dilakukan, nggak ngerti it works or not gitu ya, nggak ngerti. Maksudnya ketika kita di generasi 90-an kita ngerti bahwasanya sampai sekarang juga sih, ibu atau orang tua itu mengompres dahinya si anak gitu ya dengan ya sedikit air hangat seperti itu. Nah ini juga menjadi sangat penting. Karena apa? Karena ini bisa dilakukan untuk menurunkan suhu tubuh si anak. Karena kalau suhu tubuhnya masih agak tinggi, itu pasti anak pasti akan rewel gitu ya. Karena merasa nggak enak di badannya. Jadi kompres menjadi salah satu hal yang harus dilakukan ketika kita ngomongin pertolongan pertama pada anak demam. Oke, kita lanjut yang ketiga. Gunakan pakaian yang nyaman. Gini. Kadangkala ketika anak kita itu lagi demam, yang dirasakan itu adalah kedinginan, menggigil, betul nggak? Nah akhirnya apa? Yang dipikirkan sama orang tua atau bunda adalah memberikan baju hangat atau bahkan kadang-kadang selimut. Dan itu bisa berapa layer ya selimutnya. Karena apa? Untuk mengantisipasi supaya anak nggak menggigil, nggak kedinginan seperti itu. Nah apakah ini benar atau sebenarnya banyak orang juga yang berpikir jangan ditumpuk-tumpuk nanti malah suhu tubuhnya jadi terus naik karena akhirnya terlalu pengap seperti itu. Nah, salah satu solusi yang ditawarkan adalah kalau bisa tidak terlalu longgar juga, maksudnya terbuka banget ataupun tertutup banget. Berikan pakaian yang senyamannya si anak. Jadi kita sebagai orang tua harus tanya nih, Dek, kira-kira nyaman nggak pakai pakaian ini? Oh masih kedinginan mah, oke tambahin lagi. Atau mau udah kepanasan, berarti agak dikurangi seperti itu ya. Jadi pakaian yang nyaman itu juga menjadi sangat penting. Oke, kita lanjut yang keempat pemirsa ya. Konsumsi makanan hangat. Oke, ini menjadi sangat penting. Anak-anak itu kan biasanya makan atau minum suka yang dingin-dingin gitu ya. Minum es-esan lah segala macam. Nah kalau bisa pas lagi demam, lagi nggak enak badan, konsumsi yang hangat-hangat. Kenapa? Karena biar bikin tubuhnya itu suhunya terkontrol dengan baik. Apa aja?
Sup bisa, bubur juga bisa. Apalagi kalau anak yang picky eaters ya, susah makan, kayaknya bubur atau sup itu menjadi jalan terbaik supaya anak juga nggak effort banget untuk mengonsumsi makanannya. Oke, kita lihat yang terakhir, yang kelima. Jaga suhu ruangan. Nah ini mungkin relate dengan pakaian juga tadi ya. Ketika kita ngomongin anak lagi nggak enak badan, biasanya mereka akan menggigil. Menggigil karena apa? Salah satunya suhu ruangan. Kalau mungkin Anda memakai pengatur suhu ruangan atau air conditioner atau AC gitu ya, pastikan nggak terlalu dingin banget dan nggak terlalu panas banget ya, karena kita juga harus memikirkan humidity-nya ya, kelembapan di ruangan itu seperti apa supaya anak juga merasa nyaman, tidak kedinginan dan juga tidak kepanasan. Atau mungkin pakai kipas angin boleh kalau nggak punya AC ya, tapi kalau bisa harus anginnya yang tidak terlalu kencang. Oke, itu dari beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk pertolongan pertama pada anak demam, dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya, apalagi kalau sekarang nih mungkin cuaca kayak agak kurang menentu nggak sih belakangan ini? Kadang panas, kadang hujan. Nah ini kadang-kadang yang membuat kita jadi mudah demam. Apalagi anak-anak yang memang menjadi kategori atau golongan yang rentan ya. Selain anak ada lansia juga. Nah anak-anak ini juga memang rentan sekali mengalami demam. Nah bagaimana cara pertolongan pertama mengatasi anak demam? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Lee Afendi Kartika di SPA, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Sumber Waras. Selamat pagi Dr. Lee, apa kabar? Selamat pagi Mas, baik-baik. Selamat datang kembali di Bincang Sehati setelah ratusan purnama ya dok ya, gara-gara pandemi ya dok ya. Kembali lagi ke Bincang Sehati. Dok, kita sebelum membahas hari ini temanya kan adalah seputar kanker anak ya dok ya, 15 Februari Hari Kanker Anak Sedunia. Tapi sebelumnya kita bahas terlebih dahulu beberapa hal yang mungkin relate juga dengan cuaca akhir-akhir ini, nggak nentu juga ya, kadang panas, kadang hujan gitu ya. Iya. Dimana rentan sekali terutama anak-anak mengalami demam nih dok ya. Betul. Kita lihat yang pertama, pertolongan pertama katanya harus mencukupi kebutuhan cairan minum. Itu pentingnya apa sih ketika anak demam harus dikasih cairan yang cukup gitu dok? Ya, karena kita tahu memang tubuh kita sebagian besar terdiri dari air ya. Betul. Kalau dewasa itu 60%, kalau anak mungkin lebih besar lagi. Oh. Jadi kalau kekurangan cairan aja memang udah bisa menimbulkan jadi sumeng-sumeng kata orang ya. Iya, sumeng. Apalagi kalau dalam keadaan demam. Betul. Dalam keadaan demam dia sangat membutuhkan cairan yang lebih banyak daripada biasanya. Karena itu adalah obat yang pertama malahan. Oh gitu. Daripada minum obat-obat demam, biasanya kalau hanya cuma panas naik-naik ringan saja bisa dengan cukup minum air. Oke, kalau obat kan biasanya memang untuk mengobati ya dok ya. Memang indikasinya adalah untuk mengobati. Tapi kalau air minum gitu, let's say seperti air putih gitu ya. Betul. Itu tuh ngefek ke badannya apa sih? Kita tahu cairan di tubuh kita itu 60% untuk dewasa dan anak-anak bisa lebih gitu. Tapi efeknya untuk kesehatan ketika anak-anak mengonsumsi air putih yang cukup itu apa sih dok? Ya itu adalah kita tahu air minuman ini adalah untuk metabolisme tubuh. Oh iya. Jadi kalau memang kekurangan cairan ya metabolisme nanti tidak diharapkan bisa berjalan dengan baik ya Mas ya. Jadi memang itu syarat mutlak untuk suatu keadaan demam, batuk atau pilek malah. Oh iya. Jadi ketika metabolisme lancar, pencernaan lancar, imunnya naik, karena memang imun kan lebih banyak dari pencernaan juga ya, dan air minum kan bisa membantu proses pencernaan yang baik gitu ya dok. Oke dok, kita lanjut. Yang kedua, kompres. Nah, mengompres ini kadangkala ya ada yang mau, ada yang enggak. Terus kadang-kadang juga ada yang ini kompres itu sebenarnya pakai air hangat atau air dingin sih? Kan orang bilang gini, kan anaknya hangat. Ya dikompres pakai air dingin dong. Jangan, nanti malah anaknya kedinginan pakai air hangat. Nah muncullah ya antara kalau orang kata bubur itu diaduk sama nggak diaduk, ini muncul nih kategori ibu-ibu yang katanya air hangat sama air dingin. Gimana nih dok? Ya betul, memang selama ini kita tahu dulu sih memang kompresnya dingin ya. Tetapi dengan perkembangan ilmu pengetahuan memang terakhir ini adalah yang dianjurkan kompres hangat. Karena dengan kompres hangat ini membuat pembuluh darah di tempat-tempat yang dikompres akan lebih membuka sehingga panasnya akan lebih cepat hilang. Oh gitu. Jadi otomatis ya kita sarankan memang kompres hangat terutama di daerah-daerah yang banyak peredaran darah seperti dahi, di ketiak, di lipat paha itu ya, itu sangat penting. Biasanya untuk
ngompresnya itu kan biasanya ya dok ya, biasanya itu kayak anduk kecil gitu ya. Itu cukup gak sih kayak kan ada nih ibu-ibu yang ngompresnya tuh super peras, yang penting kesisa dikit-dikit anget gitu. Ada juga yang masih tetes-tetesan airnya keluar gitu kan, biar maksudnya angkatnya lebih kerasa gitu. Iya, yang lebih utama sih memang dengan kehangatan dari handuknya itu sendiri, bukan dari airnya sebenarnya. Jadi memang air hangatnya ini harus cukup supaya bisa membuka pembuluh darah di tempat di mana kita kompres. Betul. Intinya di sana, bukan karena dengan bahasa yang terlalu berlebihan gitu. Nanti malah banjir ya, dok ya. Malah demam lagi karena kedinginan ya. Oke, kita lanjut yang ketiga, pakaian. Nah, berbicara pakaian itu kadang-kadang ya itu sih, gara-gara tadi dokter Lee juga bilang kan sumeng ya. Sumeng itu kayak panas enggak, dingin enggak, panas iya, dingin iya, gimana sih maksudnya sumeng ya gitu. Pasti orang yang pernah merasakan sumeng itu pasti tahu rasanya seperti apa. Nah, kalau ngomongin pakaian, kadang-kadang gini, kita pakai pakaian yang agak tertutup, kepanasan, tapi dibuka dikit kedinginan, tapi ya gitu, itu bener-bener berbolak-balik gitu. Itu sebenarnya pakaian yang nyaman itu yang seperti apa? Yang pas atau yang tertutup atau gimana tuh dok? Ya, kalau mengenai pakaian terutama memang yang dianjurkan kalau di negara kita beriklim tropis seperti kita ini ya memang yang katun ya Mas. Karena dengan katun itu membuat kita nyaman ya. Dan memang kalau dalam keadaan demam ini ya dianjurkan memang pakaian itu jangan terlalu tebal karena akan mengurangi aliran panas yang dilepaskan dari tubuh dengan pakaian yang menutup terlalu rapat. Kan justru kalau kayak anak-anak, aku kedinginan gitu, pingin diselimutin, itu nggak apa-apa ya, tapi jangan terlalu berlebihan atau gimana? Iya, biasanya memang kalau suhu pada saat mau naik tinggi itu mereka akan menggigil karena itu upaya tubuh untuk menurunkan suhu tubuh sebenarnya. Jadi dalam keadaan dia mau menaik tinggi, nanti kita tutup yang terlalu rapat, mencegah keluarnya panas dari tubuh kita. Jadi yang pas ya, yang sedang-sedang aja ya dok ya. Oke dok, kita lanjut. Konsumsi makanan hangat. Nah, emang sih enak sih. Kenapa akhirnya orang Indonesia itu kayak kalau malam-malam lagi hujan di kedinginan, minum sekoteng gitu ya. Minum air jahe gitu ya, jadi biar enak badannya. Nah, kalau untuk anak demam, makanan hangat itu ngefek ke badannya apa ketika pas lagi demam si anak-anak ini dok? Ya, kalau untuk makanan hangat ini memang lebih dianjurkan daripada makanan dingin karena dia lebih sesuai dengan suhu tubuh kita, ya Mas Raden. Di samping itu memang dengan makanan hangat ini memang membuat lebih sehat pada intinya secara keseluruhan. Kalau kita dalam keadaan batuk pilek, misal kita minum yang es kan kita batuknya tambah menjadi-jadi Mas. Iya. Ya, jadi tambah mampet. Memang idealnya memang yang hangat. Iya, yang hangat itu apalagi untuk anak-anak, maksudnya kayak kita orang dewasa aja kalau makan atau minum yang hangat itu apalagi pas lagi hidung mampet gitu atau lagi batuk itu rasanya enak gitu ya dok. Betul. Ya. Oke, kita lanjut yang terakhir, suhu ruangan. Nah, suhu ruangan ini untuk mereka yang punya AC ya bisa disesuaikan gitu. Betul. Ya. Kalau yang punya kipas angin ya bisa disesuaikan juga mungkin geraknya gitu, arahnya ataupun kecepatannya. Suhu ruangan itu juga berpengaruh nggak sih ke anak yang demam ini bisa cepat sembuhnya atau nggak cepat sembuhnya? Kan kadang-kadang orang tua itu apalagi zaman sekarang ya banyak anak-anak tuh yang nggak bisa tidur tanpa AC gitu. Betul. Gitu ya. Nah, kalau pas lagi demam gimana baiknya dok? Ya, memang kita akui memang suhu yang nyaman itu adalah 22 sampai 23 derajat Celcius, Mas. Jadi kita akan setting supaya tidak berkisar jauh dari suhu yang nyaman ini. Karena dengan suhu yang sejuk ini akan membantu menurunkan suhu tubuh juga sebenarnya. Jadi sangat membantu sebenarnya. Kalau memang ada AC ya kita sarankan memang membuka AC-nya. Oke ya, jadi antara 22 sampai 23 itu yang idealnya ya. Suhu yang gitu nyaman. Ya. Oke, Dokter Lee terima kasih ini sudah terjawab. Sama-sama. Ya. Pertolongan pada anak ketika mengalami demam, nanti kita lanjut ngomongin tentang kanker anak ya dok ya. Silakan. Oke pemirsa, bagi Anda yang punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh ya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini bertepatan dengan
15 Februari ya, Hari Kanker Anak Sedunia atau International Childhood Cancer Day. Nah, memang kalau kita berbicara tentang kanker anak, memang salah satu yang menjadi concern adalah kenapa sih anak-anak dibawa pas sudah masuk stadium lanjut ke rumah sakit? Karena mungkin bukannya jahat ya sama anaknya, cuma mungkin orang tuanya karena keterbatasan ya, maksudnya edukasi, sosialisasi, infrastruktur, coverage areanya di Indonesia kan luas banget, jadi mungkin orang tua nggak sadar, nggak aware bahwa anaknya mengalami kanker. Makanya deteksi dini menjadi sangat penting sesuai dengan tema Hari Kanker Anak Sedunia tahun ini, yaitu Close the Care Gap. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @divefamily. Kita masih bersama dengan Dr. Lee Afendi Kartika Hadi SPA, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Sumber Waras. Dok, kita lanjut lagi ngomongin kanker. Ya, Mas. Sebenarnya agak serem ya dok kalau ngomongin kanker ya gitu ya. Tapi sebelum ngomongin kanker yang lebih spesifik ke anak, sebenarnya kanker ini apa? Ini kan kanker menjadi satu momok penyakit yang sama seperti kayak jantung, stroke dan lain sebagainya. Kanker ini sebenarnya penyakit yang seperti apa sih dok? Ya, kalau dikatakan memang grup penyakit yang besar yang memang sel-selnya bertumbuh abnormal, kemudian dia bisa melewati batas-batas yang biasanya, kemudian dia juga bisa menyerang organ lain dan malahan sampai menyebar jauh. Oh, oke. Berarti kanker itu bisa menyebar ke seluruh tubuh? Betul sekali. Memang kondisinya itu seperti apa sih? Kanker selama ini kan kita ngertinya kayak ada bukan benjolan, kayak segumpal daging gitu ya yang tumbuh entah dimanapun di organ tubuh manusia seperti itu. Itu memang selalu manifestasinya berbentuk segumpal daging dan itu menyebar atau gimana dok? Ya tadi yang kita katakan yang dibilang segumpal daging itu memang umumnya kalau memang kanker-kanker ini dari otot-otot atau sel-sel yang memang padat. Tetapi kita tahu juga ada suatu kanker-kanker misalnya sel leukemia itu adalah darah yang menyebabkan kejadiannya. Jadi tidak didapatkan suatu benjolan-benjolan seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Raden. Oh gitu. Jadi selama ini kan masyarakat selalu berpikirnya kanker itu yang ada benjolan, gumpal daging, yang waduh serem banget nih gini-gini segala macam. Karena orang berpikiran oh operasi pengangkatan kanker gitu ya. Jadi kan ada yang diangkat gitu. Kalau di darah ternyata tidak ada gumpalan gitu ya, kalau kanker darah gitu ya. Betul. Oke, sekarang kita ngomongin kanker anak. Kanker, kenapa sih harus dibedakan antara kanker anak sama dewasa? Emang ada bedanya dok atau gimana sih? Ya memang secara umum bisa dibedakan dari manifestasi klinis, dari outcome-nya, dari cara penanganan terapi, ya, dari pendekatan-pendekatan suatu diagnostiknya. Dan terapinya pun memang sedikit agak berbeda nantinya. Dan kita tahu juga memang kanker-kanker anak dan dewasa itu kalau dari dewasa itu kita dapatkan dari organ-organ biasanya. Suatu kankernya itu kan dari misalnya hati, dari paru-paru misalnya. Tapi kalau kanker-kanker anak ini dari sel-sel yang mesenkim, dari tulang-tulang dan dari otot. Oke. Itu sama halnya juga dengan kanker pada orang dewasa atau mungkin akan berbeda? Karena kalau kita ngomongin anak-anak, ini kan masih proses tumbuh kembang ya, gitu, proses tumbuh kembang. Tapi kalau nggak salah, kalau dari WHO tuh aku baca-baca usia 0 sampai antara 14 sampai 18 tahun gitu ya dok ya. Betul. Maksudnya itu masih masuk kategori anak dan di situ kan masih notabene-nya anak-anak masih dalam proses tumbuh kembang, masih bertumbuh terus gitu. Betul. Gimana tuh? Pada usia-usia yang memang ya itu nanti akhirnya akan berbeda secara histopatologinya juga berbeda ya Mas, dari jaringannya kalau dilihat di bawah mikroskop akan nampak berbeda antara kanker dewasa maupun kanker anak-anak ya. Kemudian juga dengan cara pendekatan diagnostik dan terapinya juga akan akhirnya berbeda juga nantinya. Oke, berarti kalau ngomongin anak-anak masih dalam proses tumbuh kembang, ketika anak-anak mengalami kanker, itu akan berpengaruh nggak sih dok ke proses tumbuh kembang mereka, untuk apalagi yang di golden ages-nya ya, maksudnya 0 sampai 5 tahun gitu, tuh tiba-tiba udah umur 1 tahun didiagnosis kanker, itu bisa pengaruh juga? Pengaruh sekali ya, memang milestone-nya itu akan menjadi suatu regresi namanya kita bilang. Tadi anaknya bisa udah berjalan, berlari, tiba-tiba dia menjadi tidak bisa jalan lagi, jadi seperti kayak lumpuh misalnya, itu bisa mempengaruhi seperti itu memang. Oke. Jadi serem banget ya. Jadi ya, harapan orang tua punya anak, buah hati, ingin bahagia, anaknya sehat, malah mengalami kanker gitu ya. Nah, ini juga sering paling banyak ditanyakan ngomongin kanker. Ya namanya orang pasti nggak ada yang mau kena penyakit gitu ya. Betul. Nah, ketika orang mengalami kanker atau ada anak mengalami kanker dan nature-nya si anak adalah bermain, betul kan ya? Betul. Nah, ketika ada orang tua kayak
si A itu kena kanker, terus anaknya si B mau main sama dia, jangan main sama dia itu kanker, nanti kamu ketularan. Menular nggak sih kanker itu? Ya, kalau secara kita yang sama ini dari ilmu pengetahuan, kanker itu tidak ditularkan. Tapi memang kita tahu ada kanker-kanker yang memang timbulnya dari penyakit infeksi yang menahun. Ya, kita tahu seperti hepatitis B pada akhirnya ada stadium lebih lanjut. Kalau itu berlanjut penyakitnya akan menjadi kanker hati misalnya. Jadi memang asal mulanya masih ada beberapa persen, sekitar belasan persen, memang 13% berasal dari penyakit-penyakit infeksi yang menahun. Oke, Ya. Kankernya sih tidak menular, Tidak. tapi infeksi yang menahun bisa menyebabkan kanker, dan infeksi itu pasti bisa menular ya dok ya? Infeksinya tentu menular. Tapi tidak semua infeksi akan berujung kanker dong? Betul. Oke. Infeksinya bisa menular dan bisa berujung pada kanker, tapi tidak semua infeksi akan berujung pada kanker. Betul sekali, ya. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin kanker pada anaknya. Kanker pada anak, apa aja yang bisa terjadi? Maksudnya kanker apa aja yang bisa dialami oleh anak-anak? Pada intinya memang kanker ini adalah suatu penyakit yang sistemik. Jadi dia bisa menyerang segala organ di tubuh kita ya. Sama aja seperti kayak dewasa, pada anak juga sama. Dari kanker darah, dari mata, kemudian kanker dari otak sendiri ya. Kemudian dia juga bisa menyerang ke ginjal, ke hati, semua organ pada intinya kena, termasuk tulang dan juga otot-otot. Oke. Dan itu kasus semuanya bisa terjadi pada anak? Bisa terjadi pada anak. Oke. Itu tuh ya kanker aja nggak mau sih sebenarnya. Maksudnya kanker bisa nggak dia satu anak yang sama bisa mengalami kankernya itu lebih dari satu jenis kanker? Masih memungkinkan walaupun memang kita jarang menemukan hal yang seperti ini, Mas. Tapi ada kasusnya dok? Ada. Waduh, di Indonesia ada nggak dok itu? Selama ini kalau sama saya lihat di center-center pendidikan kebetulan sih belum pernah ketemu. Tapi kalau secara global, teoritisnya masih memungkinkan. Oke. Secara aduh kasihan banget ya, semoga nggak deh dok ya gitu ya. Oke, nah itu beberapa jenis kanker yang mungkin bisa saja terjadi. Itu kanker-kanker yang tidak hanya di Indonesia tapi secara global juga bisa saja terjadi pada anak gitu ya dok ya. Nah kalau kita ngomongin prevalensi paling banyak jenis kanker apa yang terjadi pada anak-anak? Selama ini seluruh dunia datanya masih sama, Mas. Jadi artinya saat ini adalah leukemia atau kanker darah adalah menempati urutan nomor 1 untuk kanker yang menyerang anak-anak. Oke, leukemia ini menjadi satu penyakit yang kayaknya udah lumayan familiar banget di telinga kita ya gitu. Leukemia, kanker darah seperti itu. Dan rata-rata memang kalau ngomongin leukemia itu terjadi pada anak. Kenapa sih dok? Maksudnya kayak kanker leukemia menjadi kanker paling banyak diderita oleh anak-anak. Apakah mungkin memang jenis dari si kanker leukemia ini sendiri yang memang mengarah pada sistem entah itu metabolisnya si anak atau gimana tuh dok? Data-data sih memang kita saat ini belum mengetahui pasti karena kita tahu juga penyebab kanker pada anak-anak itu tidak seperti orang dewasa. Jadi saat ini masih banyak yang masih dalam penelitian, Mas. Jadi kalau untuk ditanyakan penyebab, memang saat ini masih faktor-faktor yang masih memungkinkan menjadi anak tersebut menderita kanker. Tapi belum ditemukan penyebab pastinya saat ini. Sampai saat ini. Untuk di Indonesia pun berarti leukemia menjadi nomor satunya ya? Masih sama. Seluruh dunia itu adalah kanker yang terbanyak pada anak masih leukemia. Oh kenapa sih dok? Maksudnya kan seluruh dunia lagi ya? Iya, kalau mungkin berbeda kasus secara lokasi mungkin kayak di Asia gitu ya. Kan mungkin berbeda dengan di Eropa yang di negara barat seperti maksudnya. Betul. Leukemia yang lain apa. Ini global ya? Betul. Tidak memandang iklim, tidak memandang letak geografis dan lain sebagainya, itu leukemia. Sampai sekarang belum ditemukan. Penyebab pastinya seperti yang kita katakan tadi, sampai saat ini belum diketahui pasti. Itu beda dengan kanker-kanker pada dewasa ya. Sudah lebih nyata gitu penyebabnya. Tapi kalau pada anak-anak sampai saat ini masih belum, penyebab pastinya belum tahu. Belum tahu ya. Apa karena genetik dok? Ada nggak hubungannya sama genetik? Ada. Dari penelitian memang genetik berpengaruh walaupun sebagian besar umumnya tidak. Memang betul ada kasus-kasus genetik. Oke, berarti ini indikasi kalau genetik mata rantainya nggak akan bisa keputus dong dok. Risikonya pasti masih ada dong. Betul sekali. Tapi maksudnya itu bisa diminimalkan. Ya, dengan cara hidup mungkin yang lebih sehat ya, Mas. Kalau kita pikirkan dengan makan makanan yang bersifat anti kanker misalnya, yang kita ketahui banyak sekali ya makanan sayuran ataupun buah-buahan, termasuk ikan-ikan ya, ikan salmon maupun ikan kembung itu memang berfungsi baik untuk
untuk mencegah kanker. Iya. Oke. Nah, dari kan kita ngomongin tadi sih udah disebutin dari 0 sampai berapa belas tahun mereka berisiko. Tapi biasanya kasus mungkin yang pernah Dokter Lee temukan di usia paling muda banget, berapa anak bisa mengalami kanker? Kanker apapun gitu, tidak hanya leukemia. Ya memang saat ini yang kita ketahui adalah kanker yang paling kecil yang menyerang anak-anak itu usianya memang sekitar beberapa bulan, misalnya itu ada retinoblastoma. Jadi ini kanker yang menyerang retina. Mata ya? Iya, matanya. Jadi nanti akan kelihatan matanya bersinar seperti berwarna keputihan gitu, dengan cahaya yang keputihan ya, dan dengan kelihatan bisa kehilangan penglihatan yang mendadak, kemudian menjadi juling yang mendadak anak tersebut. Nah itu genetik juga atau karena mungkin gangguan kesehatan selama masa kehamilan? Memang diketahui ada faktor genetik juga untuk kasus retinoblastoma saat ini. Ya. Oke. Nah itu kan untuk yang sudah brojol ya, sudah lahir gitu. Ada nggak sih yang masih dalam hamil kandungan gitu ya? Itu udah ketahuan bahwa si janin, si bayi ini, calon dedek bayinya ini udah ada potensi atau justru udah mengalami kanker. Ada nggak mungkin kasus seperti itu, Dok? Mungkin lebih jarang kalau kita ketahui. Oke. Berarti memang munculnya si kanker pasti rata-rata setelah proses persalinan gitu ya? Betul sekali. Oke. Nah, kalau udah proses persalinan berarti udah muncul ke dunia kan udah kelihatan mata banget ya, Dok ya? Betul. Nah, kan yang jadi pertanyaan tuh kalau aku baca di artikel tuh rata-rata tuh banyak lebih dari 50% tuh orang tua membawa anaknya ke fasilitas kesehatan ketika anaknya udah stadium lanjut. Memang nggak dirasain apa-apa ya, Dok ya? Maksudnya kayak di awal-awal, let's say kayak leukemia, emang tidak ada manifestasi dia keluar bentuk benjolan ya karena tidak kelihatan karena dia di darah kan seperti Betul. itu. Apa yang dirasakan? Maksudnya gejala-gejala apa? Apakah itu leukemia atau kanker yang lain? Ada nggak sih yang spesifik bahwa kayaknya ini indikasi anaknya ke kanker deh, ada kanker gitu? Ya mungkin karena orang tuanya masih belum aware aja Ya, dalam betul. hal ini ya, belum mengetahui. Misalnya dia panas yang berulang-ulang, panas tanpa sebab yang jelas dari pasien tersebut lebih dari 1 minggu misalnya. Kemudian anaknya menjadi pucat, kemudian jadi lemas gitu anaknya ya. Kemudian dia juga sering ada timbul memar-memar misalnya atau perdarahan spontan misalnya. Itu mungkin kalau kanker darah mungkin manifestasi seperti itu, Mas. Jadi tergantung jenis kankernya nanti manifestasinya juga akan berbeda masing-masing. Akan Ada berbeda yang ya? benjolan-benjolan, timbulnya benjolan di kelenjar-kelenjar ya. Kemudian ada juga yang dari kalau menyerang tumor otak misalnya dia akan menjadi jalan jadi terhuyung-huyung misalnya, atau dia mengeluh sakit kepala terutama malam hari menjelang pagi gitu. Dan sakit kepala ini menetap atau biasanya lebih memburuk malah dengan berjalannya waktu. Jadi memang akan tergantung sekali dari organ yang terlibat. Organ terlibat, manifestasi gejalanya pun juga pasti akan berbeda seperti betul. itu ya, tidak bisa dipukul rata gitu ya, Dok Iya, ya. betul sekali. Oke, Dok, nanti kita lanjut lagi ya. Udah gak kerasa harus break terlebih dahulu nih, Dok ya. Oke pemirsa, kalau ada punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh ya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Saati, kita masih membahas tema kita hari ini, gimana sih cara mendeteksi kanker pada anak sedini mungkin. Karena kalau kita berbicara tentang kanker pada anak, ya seperti tadi di-mention di awal ya, tidak hanya ngomongin memperpanjang umur, tapi posibilitas untuk kemungkinan sembuh, angka harapan sembuhnya bisa jadi lebih tinggi kalau dideteksi dari awal, belum masuk stadium lanjut. Tahu-tahu datang ke dokter kok udah stadium 3, kan dokter juga mikir, apalagi stadium 4 gitu ya. Jadi mikir lagi, kalau bisa dari awal-awal gitu ya, di stadium 1 gitu ya, udah langsung gitu. Makanya screening, deteksi dini itu menjadi sangat penting. Kalau Anda punya pertanyaan hari ini boleh ya di 021 290 3244 atau di Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Lee Afendi Kartika Hadi SPA, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Sumber Waras. Dok, kita lanjut lagi. Ya, Mas. Tadi ngomongin gejala. Ya, gejala itu kan ya ini mewakili orang awam, orang ngomongin benjolan. Dan yang di masyarakat kita, nggak tahu nih Dok, ini mitos atau fakta ya. Jadi orang tuh udah ketanam di pikirannya kalau ada benjolan itu pasti ini kayaknya tumor, ini kayaknya kanker.
Jadi akhirnya orang kepikiran jadi kayak kanker atau tumor itu yang berbenjol, yang ada benjolan gitu ya. Padahal kalau leukemia, kanker darah kan nggak ada benjolan gitu ya dok ya. Nah sekarang kalau ke benjolan itu sendiri, apa sih yang membedakan bahwa benjolan ini adalah benjolan kanker atau bukan? Ini bukan benjolan kanker, let's say itu bisul gitu ya, atau yang lain seperti itu. Atau juga benjolan ini bisa saja kanker atau tumor gitu dok. Ya kalau kita akui bahwa kanker itu ada tumor yang ganas. Jadi simpelnya kalau hanya tumor saja dia belum tentu kanker. Masih mungkin juga suatu tumor jinak. Jadi biasa tidak melewati batas teritorinya dan tidak bisa menginvasi ke organ lain, apalagi dia menyebar jauh. Sedangkan kanker mempunyai sifat adalah sel yang abnormal, kemudian dia melewati batas-batas normalnya dia, dan dia menginvasi ke organ-organ lain sekelilingnya, bahkan bermetastasis yang jauh. Jadi dibedakan memang kanker ini dia mempunyai sifat penyebaran yang luas dan destruktif juga. Oke. Nah, ketika udah nih, udah entah itu ada benjolan atau tidak ada benjolan gitu ya. Terus, ternyata setelah melihat tayangan ini orang tua tahu nih bahwa kok anaknya kayaknya tadi gejala yang disebutin sama dokter Lee kok kayaknya agak relate sama anaknya gitu ya. Nah, kapan sih seorang ibu atau ayah atau orang tua deh gitu ya, ini harus membawa anaknya untuk periksa ke dokter? Apakah memang untuk mereka-mereka yang punya garis keturunan atau genetik, bapaknya, kakeknya, buyutnya gitu ya, itu ada riwayat kanker gitu. Itu kan memang harus lebih aware lagi ya ketika ada garis genetik ya herediter ya gitu, menurun kan seperti itu. Nah, tapi kalau untuk non herediter itu juga perlu nggak sih untuk memeriksakan sedari awal gitu dong? Ya kalau memang dikatakan tadi adalah ada tanda-tanda awal yang seperti kita katakan tadi, anaknya jadi pucat, dia sering lemes, ya panas yang berkepanjangan tanpa diketahui penyebabnya, sering timbul memar-memar, kemudian mata yang kalau dia timbul retinoblastom, dia matanya menjadi berwarna keputihan di pupilnya, kemudian dia menjadi mendadak juling, mendadak kehilangan penglihatan, ya adanya tumbuh benjolannya ini menetap ya, apalagi kalau tambah membesar, kemudian juga ada rasa nyeri-nyeri di persendian, di tulang misalnya ya, atau kadang-kadang malah jadi tulangnya jadi mudah patah ya, karena tumor-tumor kanker ganas pada tulang kan menyebabkan tulangnya jadi rapuh. Oh betul. Jadi macam-macam hal yang bisa membuat lebih aware dari orang tua ini nanti mungkin. Nah inilah ya pentingnya orang tua untuk lebih aware ya. Betul. Karena kadang-kadang tuh anak-anak, kalau orang tua, orang dewasa deh ya gitu ya, ngerasa sakit ngomong ya, maksudnya kerasa gitu. Tapi kalau anak-anak kadang nggak ngomong, bahkan ketika ditanya tuh mereka nggak ya spesifik bahwa sakit ini mah, sakit itu pah gitu ya. Betul. Jadi memang orang tua harus lebih proaktif seperti itu ya. Anak-anak kecil memang belum bisa mengutarakan keluhan sakit. Betul sekali, itu yang paling utama ya. Paling mentok nangis ya dok. Gitu ya, jadi nangis nggak tahu nih dek kenapa sakit apa-apa gitu. Nah itu PR-nya orang tua. Karena betul nggak sih dok kalau dikatakan bahwa banyak yang akhirnya datang ke fasilitas kesehatan, let's say kayak rumah sakit, itu stadiumnya udah lanjut. Karena mungkin edukasi, sosialisasi, dan pengetahuan orang tua yang tidak terlalu aware ya? Betul, bahkan di negara maju pun mereka seperti itu. Oh gitu? 2/3 datang sudah dalam keadaan yang lebih lanjut ya. Jadi memang nggak hanya di negara seperti kita, negara yang masih berkembang gitu. Bahkan negara maju pun mereka mayoritas datangnya sudah terlambat gitu. Jadi memang itu adalah faktor dari kita yang lebih harus aware sebagai orang tua untuk melihat keluhan-keluhan yang timbul pada anak kita. Nah, makanya mungkin di momen Hari Kanker Anak Sedunia kali ini, Bincang Sehati ngobrol sama Dr. Lee, ini memberikan pencerahan untuk orang tua, edukasi, sosialisasi supaya orang tua lebih aware dengan kondisi kesehatan anaknya ya dok ya. Oke. Nah, kalau berbicara pemeriksaan, tadi kan udah, kalau gejala seperti ini, segera harus ke dokter. Pemeriksaannya apa aja ketika mungkin kayak dok kayaknya ini ada indikasi anaknya mengalami kanker dari gejala-gejala yang tadi dokter sebutkan, atau mungkin ya tadi punya riwayat ataupun tidak punya riwayat, ketika orang tua merasa kayak kayaknya ada sesuatu sama anaknya, diperiksain deh ke dokter. Biasanya pemeriksaan apa sih dok untuk mengetahui anak ini ada kanker atau tidak, atau punya potensi kanker atau tidak? Itu bisa dilihat? Bisa dilihat, memang tergantung dari keluhannya. Secara umum kita akan memeriksa keadaan
fisik anak tersebut, apakah memang didapatkan kelainan-kelainan yang seperti kita katakan tadi, adanya suatu mata pupil yang berwarna keputihan, kemudian dia jadi pucat karena kalau kanker darah hampir pasti selalu dia menyerang sel darah merah yang lain, dia jadi pucat ya. Kemudian dia jadi sering kena infeksi yang lain karena juga menyerang sel-sel darah putih yang normal ya. Kemudian ada apakah dalam pemeriksaan kita temukan tumor-tumor di dalam perutnya atau di mana aja yang bisa timbul. Bisa juga memang kalau dia kayak tadi ada suatu kelemahan dalam berjalan, misalnya mungkin dia nyeri-nyeri di tulang-tulang karena adanya suatu kanker-kanker yang menyerang tulang. Jadi memang tergantung. Lalu pemeriksaan yang lain-lain ya pasti ya pemeriksaan darah tepi, apakah dilihat ada sel-sel yang terlalu menurun, ada yang terlalu meningkat. Kemudian yang lebih dalam lagi kita pemeriksaan seperti lumbal fungsi ya untuk melihat sel-sel di cairan otaknya, kemudian juga ada fungsi lumbal, fungsi dari sumsum tulangnya sendiri. Ya kita lihat produksinya di darah itu ada di sana, jadi lihat keadaan di situ apakah juga ditemukan sel-sel ganas dalam arti ini sel blast ya. Kemudian pemeriksaan yang lain tergantung kondisi apakah foto torak dilakukan, pemeriksaan foto paru dada ya. Kemudian ada USG, CT scan, modalitis PET CT scan dan sebagainya yang lain-lain. Banyak sekali tergantung kondisi dari anak tersebut. Oke. Jadi tergantung ya seperti itu. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram dari pemirsa, aku bacakan ya dok ya. Iya. Ini ada di belakang dokter nggak usah nengok nanti tengkleng. Pegel lehernya ya, kasihan. Ini dari Bu Lastri. Dok, saya punya anak usianya 9 tahun. Akhir-akhir ini anak saya itu kalau jalan suka pincang. Oh, semoga bukan asam urat ya. Ternyata 2 bulan lalu dia pernah jatuh dan merasakan sakit di kakinya. Oke, sekarang ada benjolan di kaki kirinya dok. Saya takut sekali. Apa ini indikasi kanker? Mohon pencerahannya. Jatuh, nggak tahu jatuh atau kesleo gitu ya. Terus kemudian ada di kaki kirinya benjolan. Makanya jalannya pincang. Nah gimana dok? Usia 9 tahun. Ya kalau dilihat dalam kasus yang tadi memang ada benjolan, kemudian dia sering jatuh ya atau mengalami gangguan dalam pergerakan ya. Mungkin memang paling bagus ibu dibawakan periksakan ke dokter karena akan lebih lanjut diperiksakan oleh dokter tersebut apakah benjolan ini mengarahkan ke ada suatu keganasan. Kemudian mungkin dilakukan pemeriksaan modalitas yang lain seperti misalnya foto di daerah tempat benjolan ini timbul, apakah udah mengenai tulangnya memang ada suatu karena sampai suka jatuh ya. Dan kita tahu juga memang kalau sampai kanker itu menyerang tulang itu menjadi bisa sering mudah patah malahan. Gitu. Oke. Pada intinya lebih baik diperiksakan karena sudah menimbulkan ada keluhan benjolan dan memang udah sering jatuh anaknya tersebut. Benjolan dan bengkak karena terjatuh atau kesleo itu beda ya dok ya? Beda ya mestinya. Oke. Dan kita belum tahu sih ya karena Bu Lastrinya nggak kirim foto ya. Gitu ya, nggak tahu kita kondisi kaki anaknya seperti apa. Tapi yang pastinya Bu Lastri segera ke dokter ya untuk mengetahui apa yang terjadi pada Ananda sehingga bisa melakukan penanganan yang terbaik. Terima kasih ya Bu Lastri, semoga sehat terus untuk ibu dan juga anak di rumah. Oke dok, kita lanjut lagi. Pengobatan, nah sekarang kita ke pengobatan. Kalau tadi udah gejalanya, kemudian pemeriksaannya, nah sekarang pengobatannya. Nah apakah pengobatan ini ada bahasanya standar gitu ya kalau kita ngomongin pengobatan untuk kanker anak atau sebenarnya lagi-lagi harus melihat apa dulu kankernya gitu dong? Iya, secara umum memang akan dilihat kankernya apa, apakah kemudian dilakukan pengangkatan dari atau pembedahan, kemudian melakukan pengobatan dengan obat-obat kanker yang disebut kemoterapi. Ya, kemudian juga memang ada dengan pengobatan radiasi, ya, imunologi dan sebagainya. Memang itu semua tergantung dari jenis kanker masing-masing, Mas Raden. Oke. Nah, gini, satu nggak tahu ini tindakan gitu ya, treatment yang paling banyak diketahui oleh orang adalah kemoterapi. Betul. Gitu ya. Kemo ini menjadi nggak tahu ya, seiring perkembangan teknologi nanti mungkin Dr. Lee bisa share juga, maksudnya ada perkembangan teknologi seperti apa sehingga tidak harus kemo menjadi opsi terakhir gitu ya. Kemo ini kan menjadi satu tindakan yang paling dikenal oleh masyarakat ketika orang didiagnosis kanker, betul ya dok? Betul ya, gitu sekali. Ya? Orang awam. Satu sisi kita berpikir bahwa kemo itu bagus untuk membunuh sel kankernya supaya tidak menyebar, mati dan lain sebagainya. Tapi ada orang beranggapan juga
kemo sekaligus membunuh sel baiknya juga kan, Betul, katanya seperti itu. Nah, kemo itu seperti apa memangnya, Dok? Ya, kalau dipikir memang kemo itu kan tujuannya sebenarnya memang ditujukan ke menyerang sel-sel kankernya sendiri. Tetapi ya kita tidak bisa memungkiri memang sel normal pun ikut terserang juga. Tetapi akan tetap dipantau oleh dokter dalam keluhan-keluhannya, pemeriksaan darah yang sebelum melakukan kemoterapi ini ada protokol yang ketat pastinya. Jadi dan juga ada intervensi istirahatnya juga gitu ya. Jadi memang semuanya akan dilakukan dengan secara kedokteran, semuanya secara hati-hati. Oke, semua ada standarnya dan prosedurnya seperti apa, ada cross check juga, tidak langsung di Iya. ada pause and go-nya lah. Betul. Seperti itu ya, Dok ya. Oke, Dok, nanti kita lanjut lagi ya di Ya, segmen terakhir ya, makasih, Dok ya. Mas Aldo. Oke, pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan boleh ya di 021 290 3244 atau di Instagram kami di @thefamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas seputar kanker pada anak. Ini menjadi concern kita bersama ya, terutama untuk orang tua. Oke, kita masih bersama dengan Dr. Lee Afendi Kartika Hadi SPA, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Sumber Waras. Oke, Dok, kita lanjut lagi. Ini masih seputar kemo ya, Dok ya? Iya. Ini kan menjadi pertanyaan banyak orang juga gitu. Terutama mungkin yang sekarang lagi sedang menyaksikan anaknya sedang mengalami kanker, masih malu bertanya. Kita nggak apa-apa, kita bahas gitu ya, Dok ya. Iya. Kemo ini sebenarnya, tadi kan dokter menyebut ada jeda lah bahasanya seperti itu ya. Tapi sebelum memasuki kemo itu sebenarnya ada nggak sih treatment yang lain selain kemo, atau memang kemo itu jalan terakhir? Atau mungkin sekarang dengan perkembangan teknologi di dunia medis ada opsi-opsi yang lain sih, Dok? Ya, memang kita ketahui ada beberapa yang mengikuti terapi kemoterapi ini. Jadi artinya ada beberapa tumor yang mungkin diangkat dulu baru dilakukan kemoterapi. Kemudian ada yang dari tumornya itu dilakukan kemoterapi dulu, setelah mengecil baru diangkat. Kemudian kemoterapi sendiri kita tahu dia ada yang disebut fase induksi ya. Jadi sebagai untuk permulaan terapi dari suatu kemoterapi. Ada juga kemoterapi kombinasi. Jadi ada beberapa macam memang untuk kemoterapi sendiri. Untuk menentukan anak ini harus dikemo atau tidak, itu melalui proses nggak sih, Dok? Maksudnya untuk direview dulu nih, oh nih anaknya gini segala macam, kayaknya udah harus masuk ke kemo atau enggak gitu? Ya, semua di bagian anak itu dalam hal ini hematologi, onkologi mempunyai protokol kapan memulai kemoterapi, penyakit jenis apa aja kanker yang dilakukan kemoterapi. Memang istilahnya semua udah ada protokolnya, Mas. Jadi semua udah ketahuan penyakitnya apa, baru memang protokolnya akan diikuti baru. Oh, Ya, oke. tidak semua. Ada tidak yang kanker anak tapi kayaknya nggak perlu kemo juga gitu? Sementara ini yang kita ketahui memang hampir rata-rata melakukan kemoterapi ya. Karena sebagai modalitas utama memang kemoterapi. Oh gitu ya. Oke. Nah, kemoterapi pada anak. Nah, kemo itu gimana ya? Kalau di masyarakat kita tuh jadi sesuatu yang oke untuk dilakukan untuk kanker, tapi di satu sisi juga pada ketakutan, gitu ya? Betul. Ketakutannya apa? Mungkin orang berpikir, oh kalau di kemo itu nanti badannya kulitnya jadi hitam-hitam, jadi kayak gosong gitu, Dok. Rambutnya pada rontok. Itu beneran nggak sih, Dok, seperti Iya, itu? betul. Memang kita akui itu mempunyai sifat tadi kan sudah dikatakan membunuh sel-sel kanker, tapi otomatis memang sel-sel normal juga ikut terkena dampaknya, Mas. Oh, Ya, oke. jadi tidak heran kalau mempunyai efek samping yang cukup banyak. Tapi setelah kemo, maksudnya akan kembali seperti semula atau enggak? Kan banyak yang akhirnya kepikiran, enggak nanti anakku jadi hitam banget gitu, apa-apa pakai obat oral aja gitu, nggak perlu kemo, takutnya gini-gini segala macam, takutnya selnya yang baiknya nggak tumbuh lagi segala macam. Nah gimana? Apalagi sampai rambut rontok apa segala macam, itu gimana tuh, Dok? Ya, pada intinya semua akan balik pulih kembali. Yang penting memang mengikuti diet-diet yang sehat ya untuk membalikan kembali keadaan tubuh menjadi normal kembali. Memang membutuhkan waktu pada intinya. Tetapi pada intinya akan pelan-pelan membaik kembali. Mulai membaik kembali dengan pola hidup yang lebih sehat juga ya, Betul, ditunjang ya, ya. Mas Raden. Dan orang tua juga harus sehat juga ya dan happy juga, karena kalau stres juga malah nggak bisa handle anaknya nanti ya, Dok ya. Oke, Betul. dengan berbagai jenis perawatan termasuk si kemo ini sendiri, bisa nggak sih sebenarnya kanker anak ini sembuh, Dok? Kan selama ini kita selalu mendengar, udahlah kalau kanker itu udah
ya berpasrah diri pada Tuhan. Ya bukannya kita ngomongin jeleknya ya, tapi kan masih ada harapankah untuk anak gitu? Iya, mereka mengatakan memang 5 years survival rate dalam hal ini untuk kanker. Jadi selama ini memang angka 5 years survival rate-nya itu cukup tinggi di atas 80-an%. Yang memang asal mengikuti prosedur yang sebenarnya, sedangkan memang kita tahu pada tahun-tahun 70-an mungkin terbalik ya, 50-an% aja palingan mungkin kayak 5 years survival rate-nya itu. Memang kita akui saat ini dengan perkembangan modern kedokteran yang lebih canggih ya memang sudah meningkatkan harapan hidup dari penderita kanker sendiri. Oke. Itu tergantung atau tidak sih pada apa ya bahasanya grading dari kankernya itu sendiri? Kan ada mungkin stadium 1, 2, 3 dan 4 mentok ya. Maksudnya mentoknya di grade berapa atau stadium berapa? Let's say kankernya masih bisa tertolong. Ya, memang sangat tergantung dari keadaan masing-masing pasien sendiri, jenis kanker yang diderita pasien ini, bagaimana stadium yang tadi dikatakan Mas Raden, bahwa kalau stadium 4 biasanya terminal itu udah menyebar ke jauh ya seperti ke otak, kemana itu memang harapan hidupnya sangat kecil sekali kalau kita lihat selama ini. Oke, berarti kalau udah kayak stadium 4 udah terminal, udah nyebar ke yang lain, berarti indikasinya kalau kanker ini tidak tertangani dengan baik bisa nyebabin komplikasi dong, Dok? Betul sekali. Oh, oke. Maksudnya komplikasi itu hanya komplikasi nyerang organ lain atau kankernya bisa aja nyerang ke sana, nyerang ke sini, masuk ke sana, masuk ke sini dan akhirnya bisa tumbuh sel-sel kanker baru lagi atau mungkin ada benjolan lagi dan segala macam kalau di luar leukemia gitu? Bisa, ya itu tadi yang dikatakan dia akan keluar dari batas normalnya, menyerang organ-organ lain, malah menyebar jauh sampai ke otak. Jadi pada intinya dia bisa menyebabkan anak tebar di mana-mana. Oke, berarti ini indikasinya kalau ada katakanlah leukemia gitu ya, awalnya dari kanker darah, kan darah menyebar ke seluruh tubuh gitu ya. Berarti dia akan bisa juga menyebar organ-organ yang lain dong, bisalah jantung, bisalah ginjal, bahkan otak yang di atas segala macam. Kalau darah ya dia akan memang terbatas di dalam darah ya. Tapi memang kan dengan keadaan sel darah yang sudah ditekan habis-habisan, kemudian sel darah putih juga yang sudah ditekan itu juga bisa membuat fatal. Kita tahu. Memang harus ditindaklanjuti segera mungkin, deteksi juga lebih penting gitu ya dok ya, dan pola hidup itu harus dijaga dengan baik. Terima kasih Dokter Lee sudah berbagi hari ini di Bincang Saati. Semoga di momen Hari Kanker Anak Sedunia kali ini semua anak-anak Indonesia sehat ya dok ya. Terima kasih ya dok, sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Sumber Waras ya dok ya. Selamat pagi dok. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Lee. Semoga bermanfaat ya. Saya Raden Madias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Rabu yang indah ini. Sampai jumpa.